Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah. Sebelumnya saya mohon maaf karena temanya agak beda. Baru tahu temanya yang tadi disebutkan sebelum naik. Tema yang akan saya bawakan insya Allah nggak kalah seru. Menemukan makna di dalam ibadah puasa Ramadan. Ada tamu. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah. Saya mau tanya dulu, kita udah berapa lama puasa? Berapa? 18 atau 20? 19 ya? 19. Kira-kira ada perubahan apa yang ada di dalam diri kita? Ada nggak? Tambah kurus? Oh, ada yang tambah gemuk, nah, luar biasa. Makin kesini rasanya makin ringan atau makin berat? Hah? Makin ringan? Ada juga yang makin berat ya. Aduh susah nih nentuinnya nih, mesti voting. Oke, saya tanya yang terakhir. Makin dekat Ramadan senang nggak? Makin dekat Ramadan, makin dekat Syawal, Lebaran, seneng nggak kira-kira? Hah? Sedih? Sedih. Jawabannya udah benar, tapi alasannya udah nggak dapet THR lagi. Kalau di dalam hati kita senang Ramadan akan berakhir, kemungkinannya dua. Pertama, ada mangkal dalam hati kita, jadi pengen buru-buru Lebaran, atau memang kita ingin menyelesaikan tugas suci ini, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi penderitaan yang dirasakan oleh manusia ketika manusia berada pada zona dari nyaman ke tidak nyaman, dari keadaan biasa kemudian menghadapi musibah, menghadapi tekanan, itu sebetulnya bukan pada tekanannya atau bahkan bukan pada musibahnya, tapi pada makna yang dia tidak bisa dapat. Sama seperti ibadah puasa kita. Puasa itu merubah kebiasaan kita dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Dari biasa bisa ngopi-ngopi siang hari, bisa ngerokok, bisa makan, kemudian menjadi tidak bisa. Kan dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Kalau kita tidak bisa menemukan maknanya, insya Allah sebulan penuh kita akan merasakan penderitaan, walaupun kita juga melaksanakan ibadah itu, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Karena itu penting buat kita mendapatkan poin
apa makna yang terkandung di dalam ibadah kita. Makanya ada hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa landasannya adalah iman, Allah akan berikan ampunan dari segala dosa-dosa. Nah, hadis ini sebetulnya ingin menggiring kita kepada makna dari ibadah. Makna perpindahan dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, agar kita bisa menikmati ibadah puasa ini. Apa yang diajarkan di dalam ibadah puasa kita adalah bagaimana kita bisa menerima perintah Allah itu dengan landasan keimanan kita kepada Allah. Jadi biar ibadah puasa kita itu nikmat, nyaman, dan kita mendapatkan maknanya, pintunya harus kita terima dulu walaupun pahit. Biasanya kita ngerokok, biasanya kita makan, biasanya kita ngopi. Sekarang nggak bisa, bahkan udah 19 hari sudah kita pertahankan itu. Kita dapatkan maknanya, maka insya Allah kita akan nikmat. Apa makna yang bisa kita ambil? Bahwa kita sadar diri kita adalah seorang hamba. Jadi kesadaran akan kehambaan itulah pintu kita bisa menerima apa-apa yang datang dari Allah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, orang yang bertakwa itu adalah orang yang sadar akan kehambaan sehingga menciptakan ketaatan. Bukan hanya masalah di dalam puasa aja, bukan, tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar puasa. Maka kita saksikan figur-figur orang yang tangguh di dalam kehidupan walaupun berada pada zona yang tidak nyaman. Nah, figur yang konkret yang bisa kita saksikan ini adalah saudara-saudara kita di Gaza. Puluhan tahun berada dalam blokade. Nyaman atau tidak nyaman? Tidak nyaman. Belum lagi rudal-rudal yang kapan saja bisa datang, menyebabkan rasa takut dan lain sebagainya. Jika mereka tidak punya makna di dalam tekanan, penderitaan yang mereka alami, niscaya mereka akan menderita. Tapi faktanya apa? Mereka merasakan kenikmatan karena mereka punya makna. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga pernah tersampaikan, sampai-sampai penduduk Gaza itu ditawarkan kalau mereka mau menyerahkan Gaza kepada penjajah, mereka akan jadikan kota Gaza itu lebih megah daripada Dubai. Jadikan pelabuhannya canggih, airportnya canggih. Tapi mereka tetap milih jalan penderitaan. Kenapa? Karena menemukan makna. Apa maknanya? Penghambaan. Sadar akan penghambaan diri kepada Allah. Nah, maka di bulan puasa ini
adalah simulasi bagaimana kita memiliki mental yang kuat dengan memahami, mendapatkan makna dari ibadah puasa ini. Dimulai dari penerimaan, kita terima walaupun dalam kondisi nggak nyaman. Betul nggak Bapak Ibu? Biasa ada serangan fajar suami kepada istrinya, sekarang susah, mepet banget, terima. Apalagi yang udah usia 50 tahun, kalau malam udah ngegas udah susah. Satu-satunya jalan serangan fajar, sekarang puasa nggak bisa. Dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, terima keadaan ini, kita sedang puasa. Maka dalam penerimaan itulah Allah turunkan kemuliaan bagi mereka yang berpuasa. Orang yang berpuasa tidurnya aja dihitung ibadah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Pahala sunnah diganti dengan pahala wajib. Banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah bagi hamba-hamba yang menerima. Hatinya itu lapang. Ketentuan-ketentuan Allah. Sehingga menjalani hidup itu tenang. Gak usah gusar apapun yang terjadi. Karena dimulai dari pintu penerimaan. Begitu juga di dalam kehidupan kita, musibah apapun yang kita alami, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harta benda, datangnya penyakit dan lain sebagainya. Ketika kita menerima, insya Allah kita akan mampu menjalaninya dengan baik, karena sadar akan penghambaan. Dunia ini kan cuman senda gurau dan permainan saja. Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah, maka yuk sama-sama kita temukan makna di dalam ibadah puasa kita ini, biar puasa kita terasa nikmat. Jadi datangnya Syawal, satu sisi kita senang karena tuntas melaksanakan ibadah, tapi karena kita menikmati itu atas dasar penghambaan, kita sedih. Kenapa? Karena di dalam kenikmatan kita tidak akan lagi merasakan kenikmatan yang sama, harus nunggu tahun depan. Yang padahal tahun depan itu belum tentu milik kita. Yang udah pasti milik kita ya hari ini. Kalau besok aja belum tentu, betul apa enggak? Iya. Makanya disitulah boleh kita sedih, karena Ramadan belum tentu akan kita rasakan lagi. Maka yang terbaik buat kita adalah yuk sama-sama kita temukan makna di dalam ibadah puasa kita, sehingga dalam keadaan lapar kita masih tetap tekun membaca Al-Quran, karena kita nikmat. Di dalam lapar kita masih rajin bersedekah, berinfak, karena nikmat. Dan di dalam keadaan puasa kita masih tetap menjaga lisan, karena sadar akan penghambaan diri kita di hadapan Allah. Dan itu adalah makna ketakwaan yang sesungguhnya, sadar akan penghambaan kita kepada Allah yang melahirkan ketaatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk selalu mencari makna yang terkandung di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله